Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hari Wahyono, MPD selaku pengampu mata kuliah retorika, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Teman-temanku yang berbahagia, saya Septi Endawulansari dengan NPM 2120301038 akan menyampaikan pidato yang berjudul Menumbuhkan Eksistensi Budaya melalui Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa. Keberagaman bahasa yang menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu, sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Membangun cinta bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana. Langkah pertama yang mudah yaitu seperti menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga Indonesia tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi karena mengingat kita hidup di negara yang memiliki banyak sekali bahasa daerah, namun diharapkan kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berbicara pada situasi formal sebagai bahasa persatuan dan sebagai rasa penghormatan kita terhadap bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, bulan Oktober dikenal sebagai Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Setiap tahun, momen ini diperingati dengan berbagai acara dengan tema bahasa dan sastra yang tujuannya memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia. Mengapa pada bulan Oktober? Ternyata ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, sejarah mencatat pada tanggal 28 Oktober 1928 dikumandangkan Sumpah Pemuda dalam keputusan Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam momen Sumpah Pemuda, ada kesepakatan antar pemuda dari seluruh suku dan ras di Indonesia bahwa bahasa resmi yang digunakan masyarakat yakni bahasa Indonesia seperti yang tertulis dalam salah satu isi Sumpah Pemuda yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena itulah, cikal bakal diperingatinya bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Bulan Bahasa dan Sastra secara rutin diselenggarakan oleh Kemendikbud sejak tahun 1980. Hal ini tidak lain sebagai salah satu bentuk memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda dan juga untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, memelihara semangat dan meningkatkan persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar yang sehat. Kegiatan Bulan Bahasa dapat dilaksanakan melalui berbagai aktivitas kebahasaan dan kesastraan yang melibatkan beragam pihak, dari ekosistem pendidikan, insan, dan komunitas pegiat dan pemerhati bahasa dan sastra, lembaga, hingga masyarakat umum. Hadirin yang terhormat, Badan Bahasa telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan itu berupa apresiasi, kompetisi, pementasan, diskusi, dan pemberian informasi untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan sikap apresiatif terhadap sastra. Dalam acara puncak ini,
Badan Bahasa juga meluncurkan sejumlah platform untuk meningkatkan layanan kebahasaan dan kesastraan, yaitu aplikasi Halo Bahasa versi iOS, aplikasi padanan istilah atau PASTI, laman buku digital atau BUDI, laman penerjemahan daring atau penjaring, dan laman simulasi UKBI Adaptif Merdeka. Semua terobosan tersebut dapat membawa manfaat jika semua bergotong royong dalam memajukan bahasa Indonesia. Selain peluncuran produk berupa aplikasi dan laman, dalam acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Badan Bahasa, diluncurkan pula buku Antologi Cerita Anak Indonesia, produk pemodernan sastra, video petualangan Bina dan Glenn bersama Cican, dan informasi Kongres Bahasa Indonesia 12. Hadirin yang saya hormati, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.